Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan karunia untuk kita semua, sehingga di subuh hari ini penuh dengan keberkahan dan juga hidayahnya untuk kita semua sama-sama dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa secara Islami, subhanallah, subuh hari ini kita merasakan banget di sini kumpul orang-orang yang insyaallah saleh dan saleha. Yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Dikala manusia masih pada tidur, di sini sudah mereka berangkat untuk sama-sama menuntut ilmu. Dan kadang mereka berangkat juga dengan tugasnya. Nah, ini saya perkenalkan dulu sebelum masuk ke kajian kita. Ini ada dari rombongan nih ya, dari anggota Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat bapak-bapaknya gagah gini, insya Allah negeri kita aman. Amin. Dan ini juga nih ada rombongan juga dari Majelis Talim Rojaul Ummahat Tanjung Priok Jakarta Utara, pimpinan Ibu Haja Endang Pujiastuti. Assalamualaikum. Kalau lihat ibu-ibunya, insya Allah negeri kita subur. Amin, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan pemirsa secara Islami juga di sini ya, alhamdulillah narasumber kita, guru kita sudah hadir beliau di sini dan sudah hadir di sini karena ingin berbagi ilmunya untuk kita semua, khususnya dengan tema menjaga negeri. Dan langsung saja beliau adalah Bapak Kolonel Sus Dr. Haji Kamal Shah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ketarik. Subhanallah. Hari ini saya jujur kagum. Karena kenapa? Di sini audien dan juga narasumber adalah orang-orang yang menurut saya adalah mereka adalah penjaga NKRI. Wah, ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat bapak-bapak ibu semua yang hadir di sini, insyaallah. Dan juga pemirsa juga sahabat Islami, sebelum mulai kajian kita, mari sama-sama kita siapkan dulu Al-Quran kita dan kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzil Khuluki. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطروه إلى عذاب النار
وبئس المصير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio dan mari sama-sama kita siapkan Al-Quran kita insyaAllah ya. Ini sumber petunjuk yang Allah berikan untuk kita. Dan di subuh hari biasanya ketika orang akan memulai aktivitas dan memulai baca Al-Quran, insyaAllah ini ada pencerahan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan langsung saja nih, ini narasumber kita ini luar biasa. Saya manggilnya guru, Pak Ustadz juga komandan nih pas di depan saya ini nih. Nah kira-kira nih Pak Ustadz gimana dengan kaitan kita, temanya sangat menarik sekali, menjaga negeri. Dan kaitannya dengan menjaga negeri ini ternyata ya kita bisa lihat di ke belakang kemarin, negeri kita lagi diberikan suatu cobaan buat kita. Nah, bisa mungkin dikaitkan dengan tadi Al-Quran yang dibacakan, apa yang bisa kita ambil? Ya masyarakat. Awalnya tentunya dengan ungkapan indah, ungkapan berpahala, ungkapan doa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tambahan, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita seluruhnya. Amin, amin. Yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan. Amin, amin. Yang sedang susah payah mencari nafkah, dimudahkan, dapat yang banyak. Amin ya Allah. Amin. Ini aminnya masyarakat. Amin, amin. Gitu ya. Pengen rezeki gede ya gitu nanti. Amin. Ya. Kemudian bagi mereka seluruh yang punya cita-cita, harapan, yang sedang belajar, semuanya oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Cita-citanya terkabul tentunya. Dan khusus kita berdoa tentunya untuk segenap masyarakat bangsa tercinta yang lalu yang terkena musibah, bencana apapun bentuknya, ataupun yang baru-baru terjadi, kita doakan. Semoga semua yang meninggal dunia oleh Allah diterima iman Islam dan amal solehnya. Amin. Amin Allah. Diberikan kenikmatan di alam barzahnya tentunya. Amin. Bagi mereka yang selamat, yang kehilangan harta bendanya, diganti oleh Allah dengan yang lebih berkah dari apa yang sudah tiada itu. Amin. Bagi mereka yang tentunya yang selamat, yang tidak terkena, mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatkan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala selamatnya negeri tercintai di Indonesia insya Allah. Adapun yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah itu bagian daripada ujian, mau naik kelas. Iya, betul. Itu bagian daripada ujian di mana Allah akan tambahkan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Negara kita, negeri yang akan sejajar dengan negara yang lain, tanpa orang semua iri pada kita, tapi orang bangga dan salut. Kenapa? Karena negeri kita negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tentunya saya atau kita seluruh, termasuk para pemirsa dimanapun berada, kita berlindung pada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillahi min dzalik. Karena setiap kajian, setiap bahasan, jika kita berlindung pada Allah, maka yang keluar adalah cahaya. Cahaya yang akan menggerakkan setiap pribadi-pribadi karena kolbu bercahaya. Ketika kolbu bercahaya, maka sesuatu yang hak akan terlihat dengan jelas. Kalau kolbu bercahaya, maka sesuatu yang batil akan terlihat dengan jelas. Ibarat sebuah lampu yang ada di hadapan kita, mata kita bisa melihat terang di sekeliling kita. Debu kelihatan. Bahkan kalau boleh saya katakan, ini air. Gelas, putih bersih. Ada pasir satu pun kita bisa tahu. Kita akan segan untuk meminumnya. Kenapa? Karena mungkin gelas ini sudah kotor. Bukti di dalamnya ada kotoran. Maka tidak kita meminumnya. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang hati-hati. Baik bertutur kata, berbuat, bertindak. Tapi orang-orang yang bersih hatinya, setiap kali dia mengerjakan sesuatu, pasti penuh dengan keikhlasan. Dia tidak pernah akan meminta balasan atau bayaran dari yang namanya makhluk Allah. Tapi dia akan meminta, ya Allah, ridhomu untukku. Termasuk seluruh segenap komponen bangsa yang berbicara, aku siap menjaga negeri ini, negeri tercinta. Ternyata dari apa yang tadi dibaca oleh Kang Mahfuz, Mahfuzul, itu kalimat yang luar biasa indahnya. Kenapa? Ini adalah kalimat Allah. Kenapa kita tidak percaya dengan kalimat ini? Allah yang menurunkan.
Manusia bertutur kata saja, manusia berjanji saja. Kalau nanti aku ini, engkau akan dapatkan ini, kita begitu senang, begitu gembira. Sini. Ketika dekat aku dijanjikan, kamu naik pangkat ya. Senang sekali, semangat. bahagia. Ya, semangat. Ditunggu-tunggu belum juga. misalkan itu janji manusia. Tapi innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan jalir dengan janjinya. Kamu akan aku berikan ya pekerjaan ini. Akan aku berikan proyek ini. Dan akan aku berikan nanti anakku ini. Belum tentu mereka akan memberikan. Karena hari ini dia berbicara sayang, besok bisa berubah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanallah. Oleh karena itu, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang begitu bagus. Ya, tentunya dapat cahaya Allah. Dari kita berlindung terlebih dahulu, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Dibimbing ke jalan yang benar. Jalan yang orang-orang yang memang sudah dicintai oleh Allah, yang sekarang mereka menjadikan kenangan sejarah yang menjadi tauladan buat kita. Bukan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat tentunya. Ya. Nah, kita kembalikan ayat yang tadi dibaca ini, surat Ibrahim ayat 126, ya 126. Allah berfirman, ya, ini peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sedikit dulu. Kita bicara. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berkata. Apa perkataan di sini? Sebetulnya doa, karena ada kata-kata Rabbij'al hadza balad. Gitu. Jadi ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbij'al hadza baladan aminan. Rabbi, Tuhanku. Gitu. Ij'al, jadikan baladan aminan, negeri mana? Negeri ini negeri Makkah. Sebetulnya ini bisa kita baca untuk negeri apa? Indonesia. Aduh, aku tak bisa berbuat banyak. Minimal berdoa seperti Nabi Ibrahim. Nah, tentunya doa yang benar adalah soleh dulu dirinya. Jangan maksiat berdoa, nggak nyampe. Gitu ya. Itu ya. Baik. Jadi ini. Apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di situ dikatakan baladan amina. Jadi minta negeri yang aman. Jadi untuk bicara negeri yang aman, pertama pinta dulu pada Allah. Agar terhindar dari apa? Dari murka Allah. Kita pinta pada Allah. Itu butuh iman. Butuh apa lagi? Butuh ritual yang dikerjakan sesuai yang dipinta oleh Allah. Salat 5 waktu, zakat, infak, sedekah, puasa bulan Ramadan, ya. Ya, berhubungan baik dengan sesama manusia, subhanallah, ya, berbuat baik, berbuat baik. Nah, Nabi Ibrahim melanjutkan, bukan sekedar aman, kalau aman lapar bagaimana? gitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim juga menyatakan, bukan sekedar aman saja, tapi warzuq ahlahu minas samarat. Berikan rizki dari buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Ya, karena memang sebuah obsesi, sebuah keinginan orang-orang yang ada di tanah suci Makkah. Bukit berbatu, padang pasir yang luas, ya. Siapa yang tidak merindukan buah-buahan yang sekali gigit keluar airnya, gitu ya, yang manis. Yang ada di sana kan cuma buah kurma. Buah kurma itu kan sudah kering, kerontang. Begitu digigit, udah manis. Manis tapi apa? Tidak ada airnya. Pernah begitu gigit keluar airnya kurma seperti itu, apa nama, semangka? Pernah? Ada. Itu adalah kurma Indonesia. Semangka. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah semua yang hadir di studio maupun para pemirsa sekalian. Jadi Nabi Ibrahim minta negeri yang aman, termasuk penghuninya, penduduknya, masyarakatnya diberikan rizki buah-buahan. Ya, maknanya apa? Diberikan kesuburan.
Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Wah, jadi nyanyi gitu. Gitu ya. Itu apa itu? Itu bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa orang tua dulu. Ya, tongkat apa? Batang pohon singkong lempar jadi. Jadi, betul. Ya. Batu apa? Batu. Itu jagung itu kan dilemparin jadi. Ya, kalau kelereng dilempar nggak bakalan jadi-jadi lah. Gitu, ya. Biji-bijian. Biji-bijian yang dilemparkan ya, indah sekali. Allah Rabbi ya. Jadi itu yang dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang terbukti, subhanallah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang patuh pada Allah, orang yang takwa kepada Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tidak mencampur adukan keimanannya. Subhanallah. Allah kabulkan itu seluruhnya. Makanya yuk kita dengarkan. Ini kita berharap. Mudah-mudahan. Ini ada surat Al-An'am ayat 82. Mudah-mudahan ini kita diperkuat dengan ayat ini. Nah, harapannya ini ibu-ibu yang cantik jelita ini ya. Maaf, cantik jelita di era tahun berapa? 70. Tahun 70 sampai sekarang gitu maksud saya ya. Barangkali ada yang berkenan Ibu untuk membaca ini ya. Surat Al-An'am ayat 82, silahkan yang berkenan. Ada. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, itu kalimat yang Allah berikan kepada kita, itu juga harus diperhatikan oleh kita sekalian. Itu intisarinya, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencampurkan keimanan itu dengan kesyirikan, mereka-mereka itu yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa itu bukan karena Nabi Ibrahim itu cerdas, pintar di luar Allah, tidak. Kecerdasan, kepintaran, susunan kata, melihat keadaan, Makkatul Mukarramah ketika itu adalah hadiah dari Allah, diberikan kecerdasan. Banyak orang yang katanya pintar, tapi maaf, dengan hal yang kecil dia lupakan. Itu juga dari Allah datangnya semuanya. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap sepele. Untuk, maaf, tahu kutil? Ya. Kutil? Tahu jerawat? Berapa banyak anak muda sekarang pusing dengan jerawat? Iya, betul ya? Anak ABG. Betul, pusing. Dengan berbagai obat, dengan berbagai cara semuanya. Ya, tapi kalau kata Allah, sembuh kamu. Ada orang baru tumbuh beberapa saja, kemudian dia berwudu, dia sholat, ya Allah aku sadar. Banyak kesalahan dengan jerawat ini, pemikiran yang tidak baik, tidak benar. Ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Sama Allah diampuni dosa dan kesalahannya. Ya. Begitu bangun pagi-pagi, lo pada kempes semua. Ya, cakep dan ganteng lagi. Ya. Pemirsa Seram Islami, masih banyak bahasan kita, insya Allah nanti kita lanjutkan. Dan tetaplah bersama kami di Seram Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di sini. Nah, nih Pak Ustadz nih. Nih kalau masing-masingnya ternyata saya salut ya, dari bapak-bapak yang hadir juga ibu-ibunya di sini ya. Ini saya lihat ternyata ya, walaupun sudah usianya 17 tahun ya, terbalik ya. Tapi semangatnya dan juga ngajinya luar biasa, enak loh Bu. Iya, mudah-mudahan ya ini juga menjadi suatu motivasi buat kita semua untuk belajar Al-Quran. Nah, untuk kelanjutannya Pak Ustadz, apa nih yang kita perlu bahas kembali? Ya, jadi ketika kita berbicara tentang negeri,
Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat banyak ketika itu. Betul. Ya, dia hanya sendiri, kemudian ada istri tercintanya, kemudian ada anaknya yang masih kecil ketika itu. Tidak bisa apa-apa. Makanya diserahkan semua urusan. Wa ufawwidu amri ilallah. Semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk negeri yang besar Indonesia ini luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan mudah untuk memimpin bangsa ini. Bukan mudah untuk menjaga negeri ini. Bukan mudah. Tapi ketika semua hati bersatu menjaga negeri ini mudah sekali. Semua niatkan, semuanya bersiap. Bahwa negeri ini yang menjaga bukan orang luar sana, tapi adalah kita sendiri. Yang terlahir di negeri ini, yang minum air ini, yang makan makanan di negeri ini. Dan yang satu ketika dengan izin Allah meninggal pun dikuburkan di tanah ini, negeri ini. Kita yang menjaganya. Oleh karena itu semua harus siap untuk menampilkan perbuatan baik, amal baik. Jadi saling bantu membantu, bahu membahu. Jadi tidak bisa hanya satu komponen saja, tidak. Tapi seluruh komponen bangsa harus berbicara. Ketika berbicara, ancaman yang datang terkait dengan pertahanan nasional, maka TNI tampil, baik darat, laut, udara. Karenanya TNI berbicara tentang menjaga kedaulatan negara, baik di udara, di darat maupun di laut. Maaf, saya ngomong udara dulu ya. Gitu ya. Maaf, sama saja saya pikir ya, di darat, di laut ataupun di udara. Ya. Ketika berbicara tentang kekuatan bersenjata dari luar, TNI menjaganya. Maaf, jamaah rahimakumullah dimanapun berada, ibu-ibu mungkin ya, ya perlu mengetahui juga segenap mungkin ini rekan-rekan sekalian dari Lanut Halim, para santri semua, pemirsa. Kita sekarang duduk di sini. Para pemirsa mungkin ada di depan televisi. Ada sebagian sudah persiapan untuk melaksanakan aktivitas ya di pagi hari ini insya Allah. Tapi sebagian saudara-saudara kita yang berseragam itu, mereka berada di perbatasan negeri ini. Dari ujung barat, ujung timur, mereka berada di sana. Yang mereka berada di satu tempat, itu bertemu dengan satu kampung bisa ratusan kilometer, bisa 100 kilo baru ketemu, 50 kilo baru ketemu. Dia berada pada pos-pos penjagaan di sana. Mereka siap meninggalkan keluarganya. Kenapa? Dia berbicara bahwa ini adalah negeriku. Seragam yang aku sandang ini adalah amanahmu ya Allah. Termasuk amanah negeri, amanah bangsa dan negara ini. Oleh karena itu aku siap mengerjakannya. Mereka tidak pernah bicara, kemana mau dikirim? Perbatasan di sana di Kalimantan, nggak mau. Tidak ada. Dengan seragam yang dikenakan, bismillah, siap aku berangkat ke sana. Perbatasan di sana, tuh di Irian di sana. Oh, Papua Nugini di sana ada. Perbatasan, siap kami berangkat di sana untuk menjaga negeri ini. Biar apa? Pembangunan nasional terus bisa berjalan dengan baik. Itu satu komponen. Tapi kan ada komponen pendidikan. Cerdaskan masyarakat bangsa. Ada komponen yang lainnya apa? Yang paling penting yang kadang-kadang dilupakan. Agama. Ini. Agama tidak bisa dikurangi. Bahkan kalau bisa porsinya ditambahkan. Semakin kuat agama seseorang, semakin mantap. Maaf, tidak jadi radikal seseorang. Agamanya semakin kuat dan mantap keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, semakin tawadu terhadap setiap orang. Ada sedikit ini cerita. Kalau kita pergi ke tanah suci bicara tentang haji ataupun umroh. Di sana ketika menggunakan pakaian ihram sudah terkena larangan begitu dia niatkan labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan, itu sudah dia utarakan, dia janji pada Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh atau berhaji. Maka ketika itu juga sudah dilarang dia untuk apa? Jangankan bicara pada orang lain. Untuk nyabut rambut sendiri. Kumis satu saja, rambut satu saja dilepasnya, kena dam dia. Begitu ada pohon, rantingnya tak sengaja putus, patah, tek, bayar dam dia. Binatang dibunuh, bayar dam dia. Bayangkan, pelajaran yang indah. Nabi besar Muhammad SAW berpesan kepada kita seluruhnya umat Islam khususnya. Ketika di Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Wusta Aqabah, ketika melempar, hendaknya engkau kecilkan batumu. Kenapa? Sayang kasihan, sayangi saudaramu, jangan sampai terkena lemparan batumu. Kalau kecilkan, bukannya sakit tapi gatal geli. Betul.
Itu. Jadi semakin mendalam dalam agama, maka semakin bagus kualitasnya. Jadi harus seimbang antara sekalian pembangunan mental, spiritual, rohani, itu dengan pembangunan fisik. Kalau mentalnya bagus, agamanya bagus, baik agamanya, dia insya Allah deh pembangunan yang diberikan anggaran hanya 5 miliar, tahannya 10 tahun misalkan, kalau dikerjakan oleh orang yang mental agamanya baik, itu akan bertahan lebih daripada 25 tahun, 50 tahun pun bisa jadi. Kenapa? Karena mengerjakannya dengan hati, dengan doa, menyandarkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga bangunan fisik itu bukan berbicara kepada bagaimana komposisi daripada bangunan antara semen, pasir, batu. Bukan, tapi ada komposisi lain adalah penguatan doa dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang perlu ya. Jadi komponen itu ada pendidikan, tidak ada agama. Ada juga ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kelautan, semuanya komponen bangsa menjaga. Ya di laut kan harus dijaga, jangan sampai dicuri. Ya, semua. Ini jaga negeri loh. Gitu. Laut tidak dicuri, kita bisa mengeksploitasi, explore bisa di dalamnya. Kita angkat, kita ambil seluruhnya untuk kepentingan masyarakat bangsa. Subhanallah, negeri yang indah tadi. Rizki yang dipinta kepada Allah, buah-buahan, bukan sekedar buah-buahan. Hakikatnya, bagaimana di lautan, kekayaan laut kita. Bagaimana di daratan, kekayaan tanah kita untuk kita tanami. Kalau selama ini kita berbicara bagaimana migas, bagaimana menggali bahan bakar di dalam, ke depan ya Allah biarkan mereka yang ada di dalamnya terjaga dengan baik. Aku sekarang dari orang-orang yang belajar, orang-orang yang melakukan kegiatan di mana dia punya ilmu pengetahuan itu, saya harus berbicara sekarang. Kami tanam dan waktu 3 bulan kami petik, bisa jadi bahan bakar, kan itu. Sekedar dari jagung bisa, dari singkong bisa, betul ya? Iya, cuman dari 1 ton jagung masa 1 liter. Gitu. Sekarang dari 1 ton kalau bisa 1 ton lagi gitu ya. Ya artinya ini butuh ilmu semua. Artinya komponen bangsa semuanya. Baik, bahkan dari mulai RT, RW, lurah, camat terus sampai ke atas, mereka adalah komponen bangsa yang harus menjaga bangsa. Lapor 1 kali 24 jam. Ingat, ini menjaga negeri. Ya, nggak akan kecolongan. Siapa itu? Pak RT yang peduli. Ketika di RT itu gersang, kumpulkan warganya, yuk semua sama-sama, kita tanam seluruh di jalan kita. Masing-masing warga untuk jalan sumbangan 5 pot atau 10 pot. Hijau semua. Siapa yang punya lebih, boleh menyiapkan 100 pot. Buat tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang bermanfaat, berguna di samping kembang, kita berikan juga apotek hidup. Dan tapi di jalan raya ya jangan sampai dengan ada padi gitu. Ya. Nah, ini perbuatan baik namanya. Ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ya tentunya tadi ibu-ibu kita lirik. Sekarang kita minta dari TNI Boleh, Al-Maidah. Ya, dari Lanut Halim, ya. Nah ini udah pegang mic, Sersan Devi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasy-syahral haram walasy-syahral haram walal hadya walal qalaida wala minal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram
anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ini kalimat tidak seluruhnya kita berbicara untuk diterjemahkan, tapi ada yang paling penting sesuai dengan apa yang tadi diungkapkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi bertolong menolong itu dalam kebaikan. Jangan sekali-kali bertolong menolong dalam keburukan atau dosa. Ya. Jadi kalau antara satu dengan yang lain, semua mindset-nya, pola berpikirnya adalah saling tolong-menolong untuk kebaikan, itulah yang akan menjaga negeri. Gitu. Tapi sebagian untuk kebaikan, sebagian untuk keburukan, ini sebagian membangun negeri, sebagian merusak negeri. Kapan negeri akan aman? Betul. Ya gitu. Ya. Makanya kita butuh kesadaran bersama bahwa kita dapatkan negeri ini dari hasil perjuangan, tetesan darah, jiwa raga, harta benda nenek moyang kita, leluhur kita, para pahlawan kita semua. Boleh jadi mereka yang sekarang sudah terbaring, sudah berada di alam barzah sana, menangis melihat kita ketika kita sembrono sembarangan membawa negeri ini. Oleh karena itu kita yakin insya Allah dengan pemimpin kita yakin dengan TNI kita yakin dengan masyarakat kita, semua komponen bangsa, pagi hari ini kita satukan, kita samakan pemikiran. Negeri ini harus kita jaga. Negeri ini harus kita jaga. Negeri ini harus kita jaga. Apa yang dapat kita berikan untuk anak cucu kita ke depan? Betul. Kalau sekiranya kita tidak menjaga sekarang, kehancuran yang akan ada. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi insya Allah kita yakin dari waktu ke waktu negeri ini akan berkembang, insya Allah. Amin. Ya, dan negeri yang kita harapkan kita merasakan nikmatnya, anak cucu merasakan nikmatnya, terus bisa langgeng tentunya. Sampai batas waktu di mana Allah sudah tetapkan dunia ini harus kiamat. Gitu ya. Nah, Pak Ustadz mungkin ada sedikit tambahan kira-kira apa yang perlu diperlukan khususnya buat kita nih sebagai penerus bangsa. Ketika memang kondisi negara kita, mohon maaf ya, kita tahu apa sih yang kita berikan terbaik saja, minimal buat mengangkat ekonomi atau menjaga stabilitas nasional dan sebagainya. Ya, bicara tentang menjaga negeri, apa yang harus dijaga? Apakah demografi, geografinya, gitu? Apa? Kita bisa melihat sekarang begini. Kita ini berbicara kepada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Ya, ketika kita berbicara ideologi, betul kita menjaga tanahnya, tapi ideologi tidak dijaga, amburadul nantinya. Iya, suka ada orang yang menyatakan kita apa itu ideologi? Kita berbicara tentang Islam, iya, jawab saya. Tapi perlu diingat, ketika berbicara agama itu general, dari Allah diturunkan untuk seluruh aspek kehidupan. Saya orang Indonesia, Said Anwar dari Makkah, Muslim sama-sama. Muslim. Betul. Tapi ketika saya berbicara negara, saya Indonesia, Anda orang Arab, ya, Mr. Kurt, ya, namanya asal aja lah. Dari mana? Dari Inggris. Gitu, dari Inggris. Ya, ketika dia Muslim sama-sama sholat berjamaah. Tapi ingat, ketika kita berbicara tentang negara, aku orang Indonesia dan kau orang Inggris. Aku punya ideologi apa? Pancasila. Sekup bangsa, aturan bangsa, bagaimana arah bangsa ke depan di ideologi itu. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz ini juga semakin menambah bahwa ternyata negeri kita yang elok kayak ini memang harus kita wajib jaga seperti itu ya. Dan juga pemirsa Serambi Islami masih bahas lagi nanti kajian kita dan tetap bersama kami di Serambi Islami. TVRI kami kembali.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di Serambi Islami. Nah nih Pak Ustadz nih, tadi pembahasan kita udah makin detail ya. Ada rasa bahwa ternyata kita harus sama-sama punya rasa ingin persatuan, memiliki menjaga negeri ini. Nah, mungkin ada tambahan kembali apa yang perlu disampaikan? Ya baik, tadi kita sudah berbicara bahwa apa yang dijaga itu. Yang pertama ideologi bangsa. Ideologi bangsa kita ini, kalau kita berbicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Jadi negara ini tidak akan bisa berdampingan bersama dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertuhan. Karena dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan agama yang memang disahkan oleh bangsa dan negara ini, tapi tidak laku, tidak bisa untuk mereka yang tidak bertuhan. Tidak bertuhan, betul. Ya, betul. Nah, kita sekarang ini sedang mengamalkan sila pertama. Jangan salah, wahai pemirsa seluruhnya. Ini Serambi Islami ini, gitu. Ya, ini Allah Rabbi sila pertama. Jadi harapannya ini sampai negeri ini terus ada, ya ini harus terus ada. Insyaallah, amin. Harus ada. Ya, boleh tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Ya, harus ya. Ini. Kenapa kita berbicara? Sedikitnya yang ada di tempat ini semua mau mengaji. Betul. Setidaknya satu huruf barusan kita simak, satu huruf kita baca. Allah Rabbi 10 hasanah, 10 kebaikan itu. Dan 10 sayiat akan disingkirkan. 10 segala sesuatu yang akan menjadi musibah dipinggirkan oleh Allah. Barusan kita baca. Termasuk para pemirsa dimanapun berada yang mendengar saat ini. Betul. Walaupun hanya satu huruf didengar barusan, insya Allah terhindar dari bala bencana musibah ini. Tapi tentunya dengan yakin, dengan percaya, dengan keimanan yang benar, begitu. Betul. Gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita jaga ini. Ingat, itu ketika berbicara ideologi ini 5 loh silanya, gitu 5. Harus dijaga ini semua. Jadi ketika ada yang ingin meruntuhkan sila pertama, tidak jadi Pancasila. Betul. Jadi apa coba? Cuma 4. Iya. Ya, jadi tidak Panca lagi. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita berbicara harus dijaga juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu kita bisa bergotong royong, sekarang enggak. Di kampung dulu, saya punya kampung saya tuh kalau naik pesawat, landing, kemudian pakai bis, setelah pakai bis nanti pakai angkot, setelah pakai angkot lagi nanti pakai gerobak, setelah pakai gerobak nanti pakai lagi ojek. Jauh amat Pak Ustaz. Kapan nyampenya? Setelah ojek lagi turun naik rakit, setelah naik jalan kaki bawa obor 7 baru ketemu kampung saya. Jauh gitu ya. Itu. Jauh. Gitu ya. Ya baik. Itu kalau ada orang lewat disuruh mampir, maaf ini pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Garut, ya, pakai bahasa Bandung saya gitu. Sinang heula atuh mangga ya cai-cai. Nggak pernah dia curiga pada orang yang datang. Dia sudah nyiapkan teko, kendi, udah siapkan air. Mangga kalau ada rangginang, apa rangginang itu bahasa umumnya ya, gitu ya, susah, ya, gitu ya. Ada opak, apa itu opak juga bingung snack, juga snack ya. Kampung, Snack kampung, dikasih sodorkan. Nggak pernah dia meminta sesuatu, Allah Robbi. Malah senang ya Pak Ustaz, senang, ya? akhirnya punya kenalan. Maya tidak aneh, orang-orang kampung itu walaupun berkilo-kilo kenal dia. Iya. Kita tetangga sebelah rumah, bahkan sampai terjadi meninggal sudah 3 hari, sudah 1 minggu, mencium kok bau apa, kayak bangkai tikus katanya. Padahal tetangganya, Masya Allah. Ya, ini kehidupan di zaman sekarang. Bagaimana yang begini akan menjaga negeri, gitu ya, menjaga tetangganya saja tidak bisa, begitu ya. Baik, ini, nah itu kemanusiaan, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Betul. Kalau kita berbicara kepada ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Kita dengar dulu deh. Kita sambil kita ini dengar dulu Qori membaca itu surat Al-Ikhlas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Mas Raka. Ya. Ini maha benar Allah dengan seluruh segala firman-Nya. Ya. Qul, katakanlah kepada siapa perintahnya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tapi hakikatnya kepada kita semua dan segenap kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada. Katakan apa? Wallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa apanya? Esa zatnya. Nggak ada. Siapa yang bisa sampai melihat zatnya? Tembus tak bisa. Karena Esa dia. Tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kemudian Esa apa? Esa sifatnya. Kita mengasihi, tapi dia Maha Pengasih. Betul nggak kira-kira? Betul. Ya. Kita sudah dikasih modal hidup tanpa dia meminta sesuatu kepada kita. Ya. Subhanallah. Esa af'al perbuatannya. Manusia diciptakan oleh Allah. Di sini aja sekarang berapa banyak orang, ada yang sama. Pada komposisi yang ada di wajah sama. Kening di atas. Betul. Ada alis di tengah-tengah hidung, dua mata, ada kumis, ibu nggak ada. Ada bibir, bayangkan. Betul. Tapi nggak sama semuanya. Iya. Itu Esa dia, ya. Tentunya ini. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia yang dibutuhkan oleh segenap makhluknya. Ya, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun juga yang setara dengannya. Iya, Allah Rabbi. Allah. Bayangkan kalau masyarakat Indonesia menjaga ideologi bangsa ini, khusus mungkin umat Islam ini berbicara tentang ayat yang barusan, surat yang barusan itu, betul. Mantap dia. Bahwa ini adalah perbuatan Allah. Negara ini diberikan pada kita oleh Allah. Betul. Maka kita harus menjaganya, harus bersyukur kepadanya. Betul. Ya, betul. Ya. Ini bahasa bersyukur ini ada ayatnya, surat Ibrahim ayat 7. Tapi rasanya sebelum itu dibaca ada yang pengen bertanya. Iya, tadi ibu-ibu udah nunjuk. Coba ibunya siapa yang mau nanya tadi? Ayo. Salah satu aja ya. Ya, di depan aja. Oke. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Suparti dari Majelis Taklim Rojaul Ummahat Tanjung Priok. Pak Ustadz mau tanya, tadi mengenai menjaga negeri, yaitu tugas dari TNI, Angkatan Udara, Laut dan Darat, dan seluruh komponen masyarakat. Nah, kita ini sebagai ibu rumah tangga, peran apa yang harus kita berikan untuk negara kita yang sangat kita cintai ini? Apakah dengan mendidik anak-anak yang soleh atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pasukan mama. Ibu-ibu sekalian, apa yang tadi saya sudah sampaikan, ini kita kaitkan tetap dengan bahasa ideologi tadi. Siapa yang mendidik pertama anak-anak tahu Tuhan? Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibu. Jadi ketika ibu berbicara gimana untuk menjaga negeri, ya ibu didik anak dengan baik. Anak bisa ngaji Quran, itu ibu sudah berupaya menjaga negeri. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa berketuhanan. Yang Maha Esa, ya kan? Gitu. Kemudian ketika anak-anak bisa sopan santun, bertutur kata yang baik, kemanusiaan yang adil dan beradab, dia punya sesuatu, temannya tidak punya, kemudian dia coba untuk membagi. Ibu yang mengajarkan. Ini adalah sesuatu pendidikan yang luar biasa dan kunci utama ada di ibu. Jadi kalau ternyata ada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia beringas, itu ibu-ibu loh, awas. Tapi benar ya Pak Ustadz ya, berarti benar ya kalau istilah tanah negeriku ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi. Nggak ada. Iya. Itu. Jadi ketika berbicara persatuan Indonesia, ibu mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak mau bermusuh-musuhan. Dia tetangga, dia temanmu. Iya. Kalau kamu dicubit, sakit nggak sakit? Jangan kau cubit. Betul. Kalau kamu membentak, kamu dibentak mau tidak? Ketika ibu mengajarkan gitu, anaknya menjadi orang yang punya kepribadian bagus, itu sudah menjaga negeri. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu menjadi pemimpin, subhanallah, pemimpin yang luar biasa hebatnya. Amin, ya, gitu. Bersatu, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nggak ada dia pecah belah. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz. Dan juga pemirsa Serambi Islami, masih ada segmen kita berikutnya. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI kami kembali.
Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah kembali lagi di sini. Nah ini Pak Ustadz nih, ini tadi kan dari emaknya udah, dari petugas-petugas penjaga NKRI udah nih. Nah ini juga kayaknya santri kita ini juga pengen belajar. Nah mungkin ada Pak Ustadz yang perlu disampaikan. Iya, ya terkait dengan materi kita tentunya. Ibu-ibu tadi sudah bertanya, terus bahasan kita. Makanya nggak ada lain ya tentunya. Ketika kita punya ideologi bangsa yang begini indahnya, gitu ya. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya gitu. Ini semua harus kita syukuri tentunya, ya, harus kita syukuri. Dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah untuk itu mungkin santri coba untuk membaca dulu lah, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Intinya bersyukur ditambah. Ingkar atau kufur, azab Allah kasih, seperti itu. Tambahannya, kita pengen negeri yang makmur, makmur sama Allah. Negeri yang maju, maju, ya. Tentunya kemajuan yang ada bukan kemajuan hanya bicara kepada fisik saja, tapi dari sisi ideologi yang tadi kita utarakan itu maju, ya. Apalagi tadi sudah bertanya di situasi seperti sekarang ke depan ini cukup lumayan, ya. Ini sudah berbicara kepada bahasa ya politik, ekonomi. Tadi sudah bicara ideologi ya, gitu ya, musyawarah mufakat. Untuk dari 4 sila ending itu harapannya adalah Sosial. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di situ sudah ada bagaimana politik, bagaimana ideologi. Nah, ketika berbicara tentang politik, ya politik tidak politik bebas sebebas-bebasnya. Luar negeri bebas aktif. Sedangkan berbicara tentang pemerintahan presidensial, ya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Tapi tidak semena-mena rakyat juga seenak-enaknya akan sesuatu hal di dalam membangun kepemimpinan bangsa. Semua yang menjadikan kesepakatan itu harus dijaga bersama tentunya. Untuk mendapatkannya silahkan berkompetisi. Dengan cara apa? Tidak melepaskan sila pertama, bertuhan. Bahwa aku jadi, Allah yang menjadikan. Aku tak jadi, ingat Allah belum mengizinkan. Itu bahasanya. Sehingga kompetisinya kompetisi di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah di jalan ini semuanya akan lapang dada. Benar, aku suka padanya. Tapi dia yang terpilih. Di kompetisi kemarin kita berupaya keras dengan cara yang baik. Sekarang dia sudah terpilih, dialah pemimpinku. Siap. Kita hormat, itu yang harus ada. Kita jaga. Ketika ada kekeliruan, ada prosedur yang harus dilakukan. Nah demikian juga imam di dalam sholat ini sedikit. Allahu Akbar. Ketika bacaan salah dengan ucapan berupa sambungkan bacaan itu. Ya. Tapi ketika salah gerakan, maka bacanya subhanallah. Beda. Harus diingat, ada cara itu namanya. Gitu ya. Para pemirsa dimanapun berada, dalam menjaga negeri ini gampang-gampang susah. Gampang kalau satu kesatuan dengan ilmu yang baik dan benar. Gampang jika kolbu kita diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Tapi susah, rehe bahasanya gitu ya. Ya kalau kita dengan pikiran melulu, hati kita kotor, nggak bisa. Makanya kita harus hati-hati dengan bicara tentang hati. Betul. Berarti memang Pak Ustadz, berarti kita memang harus bisa minimal dari kolbu atau hati kita dulu ya, dibersihkan. Betul. Nah, tadi kita berbicara tentang politik, ekonomi. Betul. Ekonomi kalau mau berbicara kepada bahasa, ya ekonomi nih. Kalau mau kita berbahasa kepada
ekonomi akan membawa keberkahan. Mohon maaf sekali lagi, kita berbicara sebetulnya Islam ini bahasanya. Tapi insya Allah siapapun manusianya, walaupun mungkin bukan Islam, kalau kita timbang dengan akal saja, pasti benarnya. Pasti benarnya. Kalau seseorang membeli sesuatu, ini harganya 10 rupiah. Saya mau nyicil, misalkan cicil. Terus orang itu bilang, boleh deh silahkan. Tapi yang paling bagus engkau pinjam saja uangnya. Nih, pinjam 10 rupiah, silahkan. Berapa saya harus bayar? Ya 10 juga. Ini Islam loh. Betul. Ini Islam. Ya 10 juga. Kembalikan kayak gituan. Orang ini yang berbuat, karena dia sudah punya kelebihan, punya rezeki, dia beramal soleh namanya. Berbuat kebaikan itu namanya. Itu. Ini termasuk menjaga negeri ini. Gitu ya. Gitu. Ya. Tapi ketika, maaf sekali lagi, sudah dilebih-lebihkan, sudah mas saya butuh untuk makan, ternyata saya meminjam ada bunganya, bunganya berlipat-lipat, apa yang harus dibayarkan ujung-ujungnya? Ini namanya mengsengsarakan rakyat negeri. Ini tidak menjaga negeri. Betul. Ya seperti itu. Makanya infak sedekah di dalam ekonomi Islam haram terkait dengan riba. Riba, betul. Gitu. Halal jual beli. Jual beli. Yang keduanya tentunya ada infak sedekah dan zakat. Ini digalakkan. Untuk apa? Kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Di sini ada infak sedekah zakatnya. Infak sedekah yang ada yang memang zakat fitrah langsung diserahkan, ada zakat mal yang bisa dikelola untuk kepentingan memajukan ekonomi umat nantinya. Ada sedekah itu ya, ada infak bisa itu. Nah, ini mungkin kaitan dengan bagaimana yang harus kita jaga di negeri ini tentunya. Sesuatu yang diharamkan singkirkan. Jangan khawatir kehilangan income per kapita, devisa dan lain sebagainya. Kalau memang sudah haram, ya tentunya kita coba singkirkan. Kenapa? Kita butuh negeri ini yang bersih tentunya. Amin. Bersih dan insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk menjaga negeri ini bahasa ini, menjaga negeri ya, insya Allah. Adapun yang lain-lain, dunia pendidikan semua tentunya silahkan mencari metode yang terbaik tentunya. Tapi untuk kepentingan bagaimana kualitas pendidikan atas masyarakat. Ya, saya pikir itu. Ya. Nah, mungkin Pak Ustadz ada yang perlu kita tekankan sekali lagi. Kira-kira apa yang perlu dasar terutamanya kita sebagai di sini Indonesia kan beraneka ragam suku, budaya, bahkan ya dari berbagai macam etnis dan sebagainya. Nah, ini kan menyatukan pasti ada punya rasa nih, walaupun multi etnis dan sebagainya. Nah, menjaganya ini bagaimana? Ya. Yang pertama jelas semuanya harus saling memiliki bangsa ini. Memiliki bangsa ini, memiliki bukan ini punya saya. Rasa memiliki untuk merawatnya, menjaganya. Dahulu untuk merebut kemerdekaan ini terlepas antara siapa yang banyak ataupun yang sedikit. Walaupun sedikit andil dalam membentuk, menjadikan negara berdaulat seperti ini. Atau merdeka ya? Merdeka dengan sebutannya. Oleh karena itu, ya mari kita sama-sama bangun kebersamaan. Dulu tidak pernah bicara begitu menembak musuh, kamu agamanya apa? Gitu. Nggak pernah bicara. Kamu baru ditembak kalau itu Pak Ustadz. Kulit kamu putih, aku hitam, jangan ikutan kamu. Nggak ada kan? Semua bersama. Dan ketika itu bayangkan yang hitam kulitnya tertembak yang putih selamat, dia coba untuk memanggulnya. Ketika dibawa sampai Allah Rabbi, ternyata yang putih justru tertembak dari depan, yang selamat adalah yang ditolongnya. Banyak terjadi seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi untuk bangsa tercinta ini, kita jaga. Tidak berbicara kepada bahasa ras, tentunya tidak bicara kepada bahasa agama apa yang sudah diakui oleh negara ini yang kita anut semuanya. Sekarang berbicara bahwa ketika berbicara bangsa atau negeri ini, kita bersatu bersama. Menjaga, jangan sampai kedaulatan ini diporak-porandakan dengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh negara-negara yang ingin mengekspansi kembali bangsa negeri yang tercinta ini tentunya. Iya betul sekali Pak Ustadz, yang mudah-mudahan ini yang selalu kita jaga ya, apalagi dalam konsep menjaga NKRI kita. Dan juga pemirsa Seram Islami, nanti masih kita ada bahasan lagi, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Seram Islami. TVRI kami kembali. Dan
Dan alhamdulillah kita sudah kembali lagi di Serambi Islami. Di sini juga sudah ada nih pembahasan terakhir kita nih, Pak Ustadz. Apa yang perlu ingin disampaikan dengan tema kita? Ya, ya tentunya bahwa kita ini tidak bisa menyatakan negeri ini harus jaya, negeri ini harus maju tanpa kita mengawal. Jadi menjaga ini bermakna mengawal sebetulnya ya. TNI Polri sudah jelas berbicara tentang pertahanan dan keamanan. Tadi sudah berbicara ekonomi, ideologi secara umum tadi kita berbicara walaupun ada kita agak menajam semua. TNI Polri dari darat, udara, kemudian lautan, termasuk bagaimana membina, membangun masyarakat, keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya Polri di sana semuanya baik, semuanya utuh menyatu, berpikir bersama untuk negeri maju, insya Allah ini akan maju tentunya ya. Namun tentunya seluruhnya tidak bisa hanya sekedar angan-angan saja, tidak bisa tulul amal itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak mungkin berhasil segala sesuatu hanya sekedar berhayal saja. Jikalau nanti dapatnya mungkin. Gitu. Oleh karena itu tentunya ada surat Al-Asr nanti akan dibaca tentunya ya. Silakan Pak Asikin membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sekali lagi segenap masyarakat bangsa termasuk yang ada di studio perlu jadi catatan buat kita bicara tentang negeri, menjaga negeri ini. Semua komponen bangsa termasuk kita seluruhnya, termasuk ibu-ibu semuanya ya. Hendaknya kita menjadilah orang-orang yang beriman ya tentunya, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Apa amal solehnya? Menjaga negeri. Ya, wa tawassaw bil haq, katakan pada semua, yuk kita berbuat untuk negeri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita masing-masing punya bidang kerja, punya bidang kemampuan kita tentunya, ya. Tapi satukan, kerucutkan untuk satu tujuan, negeri kita aman. Amin. Ya. Negeri kita ini damai. Amin. Dan negeri kita ini sejahtera ke depannya. Kita kawal tentunya ya. Ajak. Nah, kalau ternyata belum juga bisa diajak, udah lu aja deh, gua aja. Wa tawassaw bis sabr. Dengan sabar terus kita coba. Enggak bisa dengan itu, berdoalah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan profesi kita, berbuat karena Allah, untuk Allah, cari ridha Allah, insya Allah apa yang kita kerjakan berhasil menjadi cahaya kemajuan buat negeri tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya harapan kita yang kita bersama-sama belajar hari ini juga aplikasinya adalah sama-sama kita amalkan ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan mulailah dari diri kita sendiri, dan kitalah cikal bakal sebagai pertahanan tidak cuma diri kita tapi juga untuk bangsa negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Serambi Islami, berakhir juga acara kita sini. Terima kasih banyak Pak Ustadz, mudah-mudahan memberikan suatu amalan buat kita semua di akhirat nanti. Dan insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi, dan ditutup dengan doa. Dan saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah ya Rabb, Engkau telah lahirkan kami di persada tercinta Indonesia yang makmur, yang indah ini ya Allah. Kami mohon jaga negeri kami tercinta ini ya Allah. Berikan kelembutan hati dari seluruh masyarakatnya ya Allah. Berikan kemampuan para pemimpin kami memimpin kami dengan adil, arif, bijaksana. Amin. Ya Allah ya Rabb, hindarkan, jauhkan negeri kami, masyarakat kami, penduduk kami dari berbagai bala, bencana, musibah, gibah dan fitnah ya Allah. Angkat, cabut ya Allah berbagai hal yang terkait dengan keburukan yang Engkau telah siapkan
Ganti ya Allah dengan kemuliaan. Amin. Ganti ya Allah dengan kemakmuran, Amin. keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya 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 astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah